Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional untuk jenjang SMP. Kelompok kami terdiri dari saya, Eni Murdayani SPD, dan rekan saya, Fahri Danur SPD. Kami dibimbing oleh mengajar praktik Ibu Faridah Dewi Sari SPD dan Ibu Helni MPD, serta fasilitator Bapak Nurholis SPD MPD. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan memperoleh pengetahuan dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif untuk 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. 2. Menerapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional: pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Kedua, penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka CASEL atau Collaboration for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ketiga, untuk mempraktekkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Dan yang keempat, untuk mengimplementasikan pembelajaran KSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, dan kurikulum akademik, penciptaan kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid jenjang SMP. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan pembelajaran: sebelum memulai pembelajaran, guru mengajak murid berdoa bersama. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri anak akan pentingnya memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, guru juga mengajak anak untuk melakukan relaksasi sejenak untuk memfokuskan pikiran
dan membangkitkan kesadaran diri atau mindfulness. Anak-anak, mari sejenak kita pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan perlahan dan dari mulut. Pikirkan betapa bersyukurnya kita diberikan tubuh dan jiwa yang sehat, serta diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa tentang pentingnya rasa bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang terlibat adalah guru dan siswa, tempat di ruang kelas, waktu pada saat awal pembelajaran, durasi waktu kurang lebih 10 menit. Kebutuhan yang diperlukan adalah diri sendiri. KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri. Bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya terhadap materi pembelajaran yang belum dipahami. Anak-anak, adakah materi yang belum kalian pahami? Silahkan ditanyakan. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa, keberanian, dan keaktifan siswa. Kemudian, guru juga melakukan kontrol terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif saat proses pembelajaran. Misalnya, ketika siswa ribut saat proses pembelajaran berlangsung. Anak-anak, sudah sesuaikah kondisi kelas kita sekarang dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga komitmen bersama. Yang terlibat adalah guru dan siswa, tempat di ruang kelas, waktu saat pembelajaran, durasi kurang lebih 5 menit, kebutuhan yang diperlukan adalah diri sendiri. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial, bentuk implementasi melalui pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Guru meminta siswa yang tergabung di kegiatan ekstrakurikuler PMR untuk menjadi petugas kesehatan saat upacara bendera. Anak-anak, hari ini kalian bertugas sebagai petugas kesehatan ya. Kalian harus cepat tanggap ya kalau ada teman kalian yang sakit saat upacara bendera nanti. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian siswa terhadap sesamanya. Yang terlibat adalah pembina ekstrakurikuler PMR dan siswa anggota ekstrakurikuler PMR. Tempat di lapangan sekolah, waktu saat pelaksanaan upacara bendera, durasinya sekitar 5 menit, kebutuhan yang diperlukan adalah peralatan dan perlengkapan P3K. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi, bentuk implementasi melalui pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan, guru meminta siswa yang berpartisipasi dalam ajang kepala sekolah KAP untuk memperkuat kerjasama tim dan sportivitas tim. Anak-anak, dalam bertanding nanti, junjung tinggi sportivitas dan tingkatkan kesulitan tim kalian. Hal ini bertujuan untuk membentuk kompetensi bekerja sama, taat terhadap keputusan bersama, dan mampu menerima hasil akhir. Yang terlibat adalah pembina ekstrakurikuler olahraga, bagian kesiswaan, dan siswa yang bertanding. Tempat di lapangan kegiatan, waktu saat pelaksanaan kepala sekolah KAP, durasi waktu 5 menit, kebutuhan yang diperlukan adalah diri sendiri.
KSE yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Bentuk implementasi melalui pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan ketua OSIS. Ini merupakan kegiatan P5 suara demokrasi yang kami lakukan di sekolah kami. Anak-anak, tolong semua berpartisipasi memberikan suaranya, memilih kandidat ketua OSIS yang tepat, karena pilihan kalian saat ini akan menentukan kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan membentuk karakter siswa yang memiliki rasa tanggung jawab dan dapat menentukan pendapat atau pilihannya. Yang terlibat adalah bagian kesiswaan, tim koordinator P5 Suara Demokrasi, dan seluruh siswa. Tempat di lapangan sekolah, waktu di luar jam pembelajaran saat pemilihan ketua OSIS, durasi waktunya 10 menit, kebutuhan mikrofon, speaker. Kemudian, ide penguatan KSE untuk rekan PTK di sekolah. Kami menggunakan bentuk penguatan yaitu menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Yang pertama, menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta kesadaran sosial. Deskripsi kegiatan penguatan. Yang pertama, kami melakukan praktek baik atau berbagi praktek baik melalui kegiatan IHT tentang penerapan restitusi dan mengkoordinir rekan sejawat untuk belajar mandiri di PMM dan mengagendakan ngobrol bareng seputar materi PMM. Yang terlibat kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh staf tata usaha dan tata laksana sekolah. Waktu kami sepakati setiap minggu ketiga bulan Juli, yaitu untuk kegiatan IHT, dan setiap hari Sabtu pukul 14.00 sampai dengan 15.00 untuk kegiatan ngobrol seputar materi PMM. Durasi waktu yang diperlukan adalah sekitar 2 jam. Perlengkapan yang diperlukan adalah sound system, LCD, laptop, notulen, dan daftar hadir. Yang kedua, belajar. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatan melalui diseminasi pemahaman budaya positif dan mengkoordinir rekan sejawat untuk belajar mandiri di PMM dan mengagendakan untuk ngobrol bareng setiap akhir pekan membahas materi di PMM. Deskripsi tambahan yang terlibat kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh staf tata usaha dan tata laksana sekolah. Waktu minggu ketiga bulan Juli untuk kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif dan setiap hari Sabtu pukul 14.00 sampai dengan 15.00 ngobrol bareng seputar materi PMM. Durasi waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Perlengkapan yang diperlukan adalah sound system, LCD, laptop, notulen, dan daftar hadir. Yang ketiga, berkolaborasi. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat
dalam pelaksanaan P5, berkolaborasi dalam pelaksanaan pembiasaan pagi, dan berkolaborasi menggerakkan komunitas praktisi. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh staf tata usaha maupun tata laksana sekolah. Waktu setiap hari Sabtu sesuai dengan jadwal P5. Setiap pagi untuk pembiasaan pagi yaitu mulai dari pukul 07.30 sampai dengan jam 8 waktu Indonesia bagian tengah, dan setiap kegiatan komunitas praktisi. Perlengkapan yang diperlukan adalah sound system, LCD, laptop, notulen, dan daftar hadir. Demikian presentasi dari kami. Tugas ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.